Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cahya Juliani dengan NIM 0805 1282 429069. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yakni kelompok 12, tentang survei dan pemetaan hidrooceanografi. Oke, ini ada nama-nama kelompoknya, yakni ada Agung, kemudian ada Cahya, saya sendiri, dan terakhir itu ada Adin. Jadi, sumber daya ikan pelagis itu seperti lemuru, teri, dan cakalang itu merupakan suatu komoditas penting bagi perikanan yang ada di Indonesia. Namun, kelimpahannya itu sangat dipengaruhi oleh kondisi oceanografi yang ada di perairan. Selanjutnya itu eh, ada dua parameter utama yang menentukan keberadaan ikan tersebut, yakni yang pertama ada suhu permukaan laut, kemudian ada konsentrasi klorofil A. Nah, fenomena itu seperti upwelling dan pasokan nutrien turut turut meningkatkan nilai klorofil A di beberapa wilayah yang ada di Indonesia. Kemudian untuk penginderaan jauh yang seperti aquamodis itu juga menjadi alat efektif untuk memantau dinamika dari kedua parameter tersebut. Selanjutnya di sini kami mereview tiga artikel, di mana artikel pertama itu tentang pengaruh faktor klorofil A dan suhu permukaan laut terhadap hasil tangkapan ikan teri atau Stelesporus sp di Jepara. Kemudian yang kedua itu ada analisa sebaran tangkapan ikan lemuru atau Sardella lemuru berdasarkan data satelit suhu permukaan laut dan klorofil A di perairan Selat Bali. Kemudian artikel yang terakhir itu ada analisis sebaran suhu permukaan laut, klorofil A, dan zona potensial penangkapan ikan cakalang di perairan Jayapura. Nah, untuk artikel pertama ini, jurnal itu membahas tentang suatu hubungan antara suhu permukaan laut dan kandungan klorofil A serta hasil tangkapan ikan lemuru yang ada di perairan Selat Bali tersebut selama tahun 2012 dengan menggunakan satelit Aquamodis dan data penangkapan dari nelayan. Nah, hasilnya itu menunjukkan tangkapan lemuru lebih tinggi pada musim barat dibanding musim timur. Eh, Kemudian suhu permukaan laut pada musim timur itu lebih rendah, sedangkan pada kandungan klorofil A lebih tinggi dibandingkan musim barat. Kondisi ini berkaitan dengan fenomena yang namanya upwelling. Selanjutnya untuk artikel kedua, itu membahas tentang faktor angin dan arus yang dianalisis. Kemudian itu menunjukkan hubungan yang sedang terhadap hasil tangkapan ketika musim hujan, serta peningkatan arus dan angin itu turut membawa nutrien dari daratan ke laut. Itu eh, Hal tersebut meningkatkan klorofil A dan produktivitas yang primer. Kemudian perubahan kondisi oceanografi juga membuat ikan teri itu melimpah pada beberapa periode tertentu. Eh, Pada jurnal ini juga menegaskan bahwa klorofil A dan SPL atau suhu permukaan laut itu merupakan indikator utama dalam memprediksi suatu daerah dan waktu potensial penangkapan ikan di Jepara tersebut. Selanjutnya, untuk artikel ketiga, di sini membahas tentang analisis sebaran suhu permukaan laut,
konsentrasi klorofil A, dan penentuan zona potensial penangkapan ikan cakalang yang ada di perairan Jayapura dengan menggunakan citra satelit Aquamodis tahun 2018 sampai dengan tahun 2020. Kedua parameter itu digunakan secara berhubungan langsung dengan keberadaan ikan cakalang, terutama sebagai indikator kondisi oceanografi dan ketersediaan makanan di lingkungan perairan tersebut. Nah, baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu pola temuan umum. Nah, di sini kan ada terdapat tiga di antara ketiga artikel tersebut yang kami lakukan pola temuan umum. Nah, jadi yang pertama itu kita lihat dulu dari artikel 1. Sini terlihat konsentrasi klorofil A memiliki pengaruh lebih kuat terhadap hasil tangkapan lemuru dibandingkan SPL. Nah, artikel 1 ini menunjukkan bahwa konsentrasi klorofil A memiliki pengaruh paling kuat terhadap hasil tangkapan ikan lemuru dibandingkan suhu permukaan laut SPL. Artinya, semakin tinggi klorofil A, semakin besar peluang meningkatkan tangkapan tersebut. Nah, kemudian di artikel 2 itu kita bisa lihat produktivitas perairan meningkat saat nutrien naik karena pengaruh angin, arus, dan musim hujan. Nah, di situ kan menjelaskan bahwa produktivitas perairan meningkatkan ketika nutrien naik ke permukaan yang dipengaruhi oleh angin, arus, dan musim hujan. Nah, kondisi ini juga membuat perairan lebih subur dan mendukung kehidupan biota di sana. Nah, kemudian yang terakhir ada artikel yang ketiga. Nah, jadi yang ketiga ini sebaran SPL dan klorofil A dipengaruhi musim dan kondisi optimum menentukan konsentrasi ikan cakalang. Nah, di sini juga mengungkap bahwa penyebaran SPL dan klorofil A dipengaruhi oleh musim dan kondisi optimum dari keduanya menentukan konsentrasi atau keberadaan ikan cakalang di suatu wilayah perairan. Nah, kemudian selanjutnya ada perbandingan tiap lokasi dari ketiga artikel tersebut juga yang kami temukan. Nah, di sini kita bisa lihat di Selat Bali itu dia dipengaruhi kuat oleh upwelling musim timur. Nah, kemudian di Jepara produktivitas sangat dipengaruhi curah hujan dan nutrien dari daratan. Kemudian yang terakhir itu di Jayapura. Sini juga kondisi tropisnya dengan SPL relatif stabil, namun dipengaruhi angin monsun. Nah, di sini juga saya ingin sedikit menjelaskan dari ketiga perbandingan antar lokasi ini. Nah, dari yang pertama itu ada di Selat Bali terlebih dahulu. Nah, sini kan Selat Bali ini memiliki produktivitas laut yang terutama dipengaruhi upwelling sehingga perubahan kondisi sangat bergantung pada musim timur. Nah, nutriennya juga sangat meningkat karena dorongan arusnya dari bawah permukaan. Nah, kemudian yang kedua ada Jepara. Produktivitasnya lebih dipengaruhi oleh faktor daratan. Nah, terutama curah hujan dan aliran nutrien. Nah, jadi perubahannya itu kesuburannya perairan lebih terkait musim hujan dan kondisi darat. Nah, di sini juga yang terakhir ada Jayapura berada di wilayah tropis dengan SPL yang relatif sehingga perubahan tidak terlalu ekstrim, namun tetap dipengaruhi oleh angin monsun. Meski dampaknya tidak sekuat upwelling seperti di Selat Bali. Nah, jadi kesimpulannya itu dari ketiga perbandingan lokasi ini dapat kita simpulkan misalnya Selat Bali ini dipengaruhi oleh oceanografi laut dan upwelling. Nah, Jepara ini dipengaruhi input daratan, tahu hujan dan nutrien. Nah, kemudian Jayapura ini dipengaruhi pola angin dengan kondisi laut yang lebih stabil. Oke. Baik, selanjutnya itu perbandingan hasil artikel. Nah, jadi ketiga jurnal ini tuh memiliki fokus yang berbeda, namun saling terkait dalam tema besar oceanografi perikanan. Semua jurnal itu menggunakan parameter oceanografi yang sama, yaitu suhu permukaan laut atau SPL dan klorofil A.
serta pemanfaatan data satelit Aquamodis untuk memetakan sebaran spasial dan temporal secara kedua parameter tersebut. Next. Nah, ketiga jurnal ini juga menunjukkan bahwa dinamika musiman seperti angin barat, angin timur, upwelling, dan curah hujan mempengaruhi perubahan SPL dan klorofil A, sehingga berdampak pada hasil tangkapan. Nah, perairan yang memiliki peningkatan nutrien akibat upwelling atau runoff daratan cenderung memiliki klorofil A yang lebih tinggi dan menjadi daerah konsentrasi ikan. Next. Jadi, kesimpulan pada PPT kami kali ini yaitu ketika jurnal ini tuh menunjukkan bahwa suhu permukaan laut itu dan klorofil juga sangat berpengaruh terhadap keberadaan ikan pelagis. Nah, jadi klorofil itu menjadi indikator utama karena mencerminkan kesuburan perairan dan ketersediaan makanan. Sedangkan SPL berpengaruh namun bervariasi antar lokasi dan spesies. Perubahan musiman juga turut mempengaruhi kedua parameter tersebut dan menyebabkan fluktualisasi hasil tangkapan. Jadi penggunaan data satelit Aquamodis ini terbukti lebih efektif untuk menetapkan kondisi oceanografi dan menentukan daerah potensial penangkapan ikan secara lebih akurat. Nah, mungkin ini saja penjelasan PPT dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.